Otherwise, they'll try to resuscitate. I didn't have a choice. Of course you had a choice. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya di konten YouTube yang membahas cerita film, Ruang Selfie, Ruang Sekilas Film. Melanjutkan dari part pertama dan kedua dari episode Ruang Selfie sebelumnya, kembali saya hadir pada kesempatan kali ini untuk menceritakan kembali part ketiga dari review film yang berjudul Playdead. Bagi kalian yang belum nonton di part pertama dan part kedua, pada part ini saya akan menceritakan bagaimana perjuangan kembali seorang perempuan bernama Chloe yang masuk ke ruang mayat demi menyelamatkan adiknya TJ dari jeratan hukum yang hampir saja membawa adiknya ke tiang penjara. Chloe berhasil masuk ke ruang mayat dan mencoba mencari barang bukti, namun dia menemukan sang kekasih yang bernama Rose ternyata masih hidup dengan organ tubuhnya yang telah diambil paksa oleh koroner. Sialnya, keduanya kemudian ditangkap oleh koroner dan melakukan sebuah operasi kembali untuk mengambil ginjal milik sang mantan kekasih. Beruntung Chloe berhasil menyelamatkan diri dari tempat tersebut dan segera mencari handphone milik adiknya untuk bisa melarikan diri dari tempat tersebut. Namun lagi-lagi dia kemudian ketahuan oleh koroner dan hampir saja ditangkap. Bagaimana cerita perjuangan yang dilakukan oleh sang kakak ini di tempat ini? Silakan kalian nonton di part ketiga dari film Playdead ini. Semoga kalian suka. Pada part ketiga ini, Chloe berhasil melarikan diri dengan dikejar-kejar oleh seekor anjing penjaga yang sangat lincah dan sangat kuat. Chloe berhasil masuk ke dalam sebuah ruangan di mana dia segera menelpon adiknya yang sedang menunggunya di luar sana. Chloe mengatakan apa saja yang dia temukan di tempat tersebut, di mana dia meminta adiknya untuk segera mencari bantuan dan melarikan diri dari tempat tersebut. Namun rupanya TJ tidak mau mendengarkan permintaan sang kakak, di mana dia tetap ngeyel untuk masuk ke dalam demi menyelamatkan sang kakak dari bahaya yang mengintainya. Di mana pada waktu itu dia dikejar-kejar oleh anjing sang penjaga dokter koroner hingga ke sudut ruangan di mana dia harus menyelamatkan diri. Dengan sangat ketakutan, Chloe berlari menuju ke sebuah ruangan untuk segera bersembunyi. Namun sialnya, sang anjing penjaga sangat tajam penciumannya hingga dia masuk ke dalam ruangan di mana Chloe bersembunyi di tempat tersebut. Namun tidak hilang akal, Chloe berhasil menumpahkan sebuah kotak yang berisi ginjal mantan kekasihnya dan diserahkan kepada anjing sang penjaga, dan dia berhasil mengurungnya di dalam ruangan tersebut. Sementara itu di luar ruangan, sebuah mobil polisi mendekat di mana tempat para mayat-mayat ini berada. Rupanya di dalam mobil polisi tersebut terdapat TJ yang berhasil melapor kepada seorang sheriff atau kepolisian setempat. Pada waktu itu TJ mengatakan bahwa kakaknya berada dalam ruangan tersebut dan sangat membutuhkan pertolongan. Sementara itu Chloe berhasil mengetahui kedatangan seorang polisi bersama adiknya melalui CCTV yang berada di monitor pengawas. Melihat ada adiknya, Chloe pun segera berlari menuju ke pintu keluar untuk menyelamatkan diri dan juga adiknya dari kejaran koroner. Melihat TJ datang bersama polisi, Chloe pun mengatakan sebuah kebenaran yang dia lihat selama ini. Namun sialnya, Chloe tidak pernah mengetahui bahwa ternyata polisi tersebut adalah komplotan dari dokter koroner yang berhasil membuat Chloe dan TJ tidak bisa berkutik. Dan hampir saja saat keduanya ditangkap oleh sang polisi, tiba-tiba sebuah pistol diarahkan ke arah polisi tersebut. Chloe berhasil mengancam sang polisi sehingga keduanya bisa keluar dari ruangan tersebut. Namun sialnya, dia tidak pernah mengetahui bahwa ternyata koroner sudah memberitahukan bahwa ternyata pistol yang dipegang oleh Chloe adalah pistol mainan. Namun sialnya, pagar tempat tersebut terkunci sehingga mereka tidak bisa melarikan diri. Sementara itu, koroner kemudian menemukan sang anjing penjaga yang ternyata telah memakan ginjal salah satu pasiennya yang hendak dia perjualbelikan.
Dengan kondisi kesal, koroner pun meminta sang polisi untuk segera menangkap Chloe dan adiknya segera, karena keduanya telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi dirinya. Adegan berlanjut saat seorang pembeli ginjal telah datang untuk mengambil ginjal pesanan mereka. Namun koroner mengatakan bahwa ginjalnya belum tersedia dan akan tersedia lebih kurang 1 jam kemudian. Tidak berapa lama kemudian, sang pembeli ini melihat ada sosok polisi yang tidak jauh dari tempatnya berada. Sang polisi ini pun kemudian menembak sang pembeli hingga tidak bisa lagi bergerak. Hal ini terpaksa dia lakukan demi menjaga nama baik sang polisi agar tidak ketahuan sebagai bagian dari residivis penjualan organ gelap. Scene kemudian berganti saat Chloe dan TJ berpelukan karena berhasil menyelamatkan diri sementara dari kejaran koroner dan polisi. Kini keduanya saling bersatu dan bekerja sama agar bisa melawan keduanya dan melarikan diri dari tempat ini. Saat Chloe dan TJ sedang mencari jalan keluar, dia melihat koroner dan polisi membawa seseorang yang sedang terluka parah oleh tembakan dari sang polisi tersebut. Saat keduanya sedang berdebat bagaimana mendapatkan organ-organ yang bisa untuk dijual, pada saat itu Chloe berhasil menyelamatkan sang mafia tersebut dari tangan polisi dan koroner. Dengan susah payah, TJ mencoba untuk memapa sang penjahat yang sedang terluka parah oleh tembakan polisi tersebut. Mereka bersembunyi di sebuah ruang bawah tanah. Namun siapa sangka, polisi dan koroner datang dengan senjata yang mereka bawa yang merupakan bom asap untuk menangkap mereka bertiga. Dengan kondisi ruangan penuh asap, sebenarnya TJ memiliki peluang untuk melukai salah satunya. Namun koroner datang di waktu yang tepat dan berhasil menyelamatkan polisi tersebut dari serangan TJ. Sementara itu, Chloe hanya bisa sendirian mencari tempat sembunyi agar bisa selamat dari mereka. Adegan kemudian berganti ke sebuah ruangan meja operasi di mana pada waktu itu koroner berhasil membawa adiknya Chloe yang bernama TJ ke atas meja tersebut untuk melakukan operasi pengambilan ginjal milik adiknya. Dia meminta Chloe mengganti rugi dari ginjal yang sebelumnya dia berikan kepada anjing penjaga. Namun Chloe tidak mau ambil pusing. Dia datang ke ruang operasi untuk menyelamatkan adiknya tanpa tahu bahwa sebenarnya dia telah ditunggu oleh koroner yang hendak menangkapnya. Namun Chloe dengan sigap mengambil salah satu alat di tempat tersebut dan menyemprotkannya ke muka sang dokter penjagal tersebut. Setelah mendapatkan luka di mukanya, dokter koroner sangat marah kepada Chloe. Dengan menggunakan alat tajam di tangannya, dia mencoba melukai sang perempuan ini. Namun sayangnya dengan cepat dan lihai, dia berhasil menghindari serangan-serangan tersebut dan melukai dan membunuh si dokter penjagal tersebut. Dengan terbunuhnya dokter koroner, maka berakhir juga ancaman yang mengancam TJ, Chloe, dan sang mafia tersebut. Di sela-sela akhir film, sang mafia ini datang dengan tertatih-tatih dan mengucapkan terima kasih kepada Chloe dan TJ yang berhasil menyelamatkan nyawanya. Namun pada waktu itu, sang mafia menawarkan uang kepada mereka berdua dengan imbalan membawa sebuah ginjal yang sehat untuk dia jual kepada salah seorang bos besar di luar kota mereka tersebut. Dan film ini pun berakhir dengan TJ, Chloe, dan sang mafia yang berhasil keluar dengan selamat dari ruangan tersebut. Ketiganya kemudian mengucapkan salam perpisahan sehingga ketiganya tidak lagi bertemu di tempat yang tidak seharusnya. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton konten review film Playdead part ketiga ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian jalan cerita ini. Sampai jumpa di jalan cerita selanjutnya dan semoga bisa lebih baik lagi. Bye.